Di Jakarta Timur, tepatnya di Pasar Induk Kramat Jati, setiap pagi ribuan orang berlomba dengan waktu. Pedagang membuka lapak, pembeli sibuk memilih, suara tawar-menawar bersahut-sahutan. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu wajah yang mencuri perhatian banyak orang. Seorang gadis muda yang tak seperti kebanyakan pedagang lainnya. Namanya Naila. Usianya 23 tahun. Wajahnya bersih, rambutnya selalu dikuncir sederhana. Ia menjual ikan segar, berdiri sendiri di balik meja kayu kecil yang dibasahi air es dan sisa lendir ikan. Tangannya cekatan menata dagangan, mulutnya selalu ramah menyapa siapapun yang lewat. Tak ada yang menyangka bahwa Naila bukanlah gadis biasa. Ia adalah putri seorang jenderal TNI bintang 4, salah satu perwira tertinggi negeri ini. Tapi Naila menolak hidup dengan fasilitas mewah. Ia menolak dikawal, menolak duduk manis di rumah besar ber-AC. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Bahwa ia bisa hidup, bukan karena nama ayahnya, tapi karena kerja kerasnya. Dan begitulah, Naila memulai kehidupannya yang baru, di pasar, bersama ikan-ikan segar, es batu yang dingin, dan suara riuh para pedagang. Ia ingin belajar dari bawah, dari nol, dari tempat yang tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Tapi dunia yang dipijaknya itu tak selamanya ramah. Dan di balik kesederhanaan pasar tradisional, ada wajah gelap yang selama ini tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya. Sebelum cerita ini dimulai, mari tuliskan di kolom komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Nindra Story, kami doakan agar dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang, mari kita lanjut cerita ini dan tonton hingga akhir ceritanya ya. Naila memutuskan untuk meninggalkan rumah besarnya di bilangan Menteng. Ia hanya membawa satu koper pakaian, sebuah ransel, dan tabungan pribadi yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Ia menyewa kamar kos kecil tak jauh dari Pasar Induk Kramat Jati. Kamarnya sempit, dindingnya tipis, kamar mandinya luar. Tapi Naila bahagia. Ia tahu ini jalan yang ia pilih. Setiap hari, pukul 3 dini hari, Naila bangun. Ia menyiram wajahnya dengan air dingin, lalu mengenakan jaket lusuh dan sepatu but plastik. Dengan keranjang kosong di tangan, ia berjalan menuju pelabuhan darat tempat para pengepul ikan segar baru tiba dari luar kota. Tangan-tangan nelayan bekerja cepat menurunkan kontainer ikan. Udara masih gelap, tapi pasar sudah hidup. Naila belajar menawar, belajar membedakan kualitas ikan, belajar bagaimana memilih ikan segar hanya dari warna mata dan aroma insangnya. Ia sempat salah beli, sempat ditipu, dan beberapa kali menerima tatapan heran dari pedagang besar lain. Tapi ia tetap tersenyum. Satu persatu, orang mulai mengenalnya. Mereka heran, gadis muda seperti itu kok kuat berjualan ikan. Tangannya bau amis, bajunya basah, tapi mulutnya tak pernah berhenti menyapa dengan sopan. "Pagi, Bu. Cari ikan segar? Coba lihat yang ini, barusan datang tadi subuh." "Pak, saya kasih diskon, yang penting laku ya." Hari pertama, dagangannya hanya laku separuh. Hari kedua, laku sedikit lebih banyak. Hari ketiga, ia mulai punya pelanggan tetap. Tak ada yang tahu siapa dirinya, dan memang begitu yang ia mau. Di pasar itu, ia bukan putri jenderal. Ia bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang pedagang ikan bernama Naila. Setelah beberapa minggu,
Pedagang-pedagang sekitar mulai memperhatikannya. Di kanan lapaknya ada Bu Minah, pedagang sayur yang sudah berdagang lebih dari 20 tahun. Di kirinya ada Mang Udin, penjual daging ayam yang selalu tertawa keras kalau bicara. Naila itu beda ya, lembut banget. Jarang ada pedagang muda seramah dia. Begitu kata Bu Minah ke pelanggan lain. Bahkan, tukang becak yang biasa mangkal di pintu pasar pun mulai sering membantu Naila tanpa diminta. Mereka bilang, enak bantuin yang sopan, gak kayak anak-anak sekarang. Naila juga tak pernah pelit. Kalau ada dagangan sisa tapi masih seger, ia berikan ke tukang sapu pasar. Pernah suatu hari, ia membantu seorang nenek yang kehilangan dompet, bahkan ikut mencarikan sampai ke tempat sampah. Lambat laun, Naila jadi semacam magnet kebaikan di pasar itu. Tapi tentu saja, hidup bukan sekedar soal kebaikan. Di balik semua keramahan dan ketulusan yang ia tebarkan, Naila tak bisa menutup matanya dari satu kenyataan, bahwa pasar juga punya sisi gelap. Ia mulai mendengar bisik-bisik tentang oknum yang suka minta uang keamanan. Ia melihat beberapa pedagang yang mendadak menyisihkan uang ketika ada orang-orang berseragam melintas. Ia melihat bagaimana pedagang-pedagang kecil terpaksa membayar supaya bisa tetap berdagang di tempat yang seharusnya gratis. Tapi saat itu Naila memilih diam. Ia belum mengalami sendiri. Ia masih berharap itu hanya cerita yang dibesar-besarkan. Ia pikir, kalau ia tidak ganggu siapa-siapa, maka tidak akan diganggu. Ia pikir dunia akan menghargai orang yang kerja jujur. Tapi Naila belum tahu bahwa dunia nyata tak selalu sesederhana itu. Dan bahwa ujiannya yang sebenarnya belum dimulai. Pagi itu suasana pasar induk Kramat Jati masih seperti biasa. Udara lembab bercampur aroma ikan, sayuran, dan keringat manusia yang bekerja sejak dini hari. Di pojok utara Blok C, Naila sudah menata dagangannya. Ikan-ikan segar hasil pilihannya dari subuh tadi disusun rapi, diberi es, ditata bersih seperti di etalase restoran. Beberapa pelanggan sudah mulai datang. Ada Bu Sulastri, pelanggan setia yang tiap pagi membeli 2 ekor bawal untuk cucunya. Ada pula Pak Darto, sopir angkot yang suka mampir beli ikan lele. Semua tampak biasa. Tapi pagi itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Dari ujung lorong pasar, muncul 2 orang pria berbadan besar. Salah satunya berpakaian sipil lusuh, satu lagi mengenakan jaket bertuliskan pengamanan pasar. Wajah mereka keras, pandangannya tajam, dan langkah mereka berat seperti sengaja ingin menimbulkan efek takut. Mereka bukan wajah asing. Bagi para pedagang lama, mereka dikenal sebagai anak buah Pak Deni, seorang oknum petugas pasar yang sudah lama disinyalir memeras para pedagang kecil. Mereka berhenti di depan lapak Bu Sumarni, penjual tempe dan tahu. Dengan suara rendah tapi dingin, mereka menagih. Bu, yang kemarin mana? 300.000. Cepat. Bu Sumarni gemetar. Tangannya gemetaran membuka dompet kecil di balik dasternya. Ia berikan uang itu tanpa bicara. Sambil menunduk, seolah sudah sangat biasa. Setelah itu 2 pria itu melangkah lagi. Kali ini ke lapak Mang Udin. Mang, katanya tadi rame. Mana bagiannya? Mang Udin tak banyak tanya. Ia keluarkan beberapa lembar uang dan memberikan dengan senyum terpaksa. Salah satu pria itu menepuk-nepuk pundaknya. Nah, gitu dong. Kerja aman, kita juga enak. Lalu, mereka melangkah ke arah Naila.
Naila yang sedang sibuk menimbang ikan untuk seorang pelanggan tidak langsung menyadari kehadiran mereka. Sampai salah satu dari mereka tiba-tiba mengambil satu plastik ikan dari meja dan membuka seenaknya. "Seger juga ini ya, laku keras pasti," ucapnya sambil cengengesan. Naila menoleh, sedikit bingung. "Maaf, Mbak, ada yang bisa saya bantu?" Pria itu melirik rekannya, lalu menatap Naila tajam. "Kamu baru ya? Kok nggak pernah setor?" "Setor apa ya, Pak?" "Uang keamanan. Kalau mau dagang di sini, harus aman, ngerti?" Naila diam sejenak. Ia masih berusaha mengerti. "Oh, tapi ini kan tempat sewa resmi, Pak. Saya bayar iuran bulanan ke pengelola pasar. Bukti bayarnya juga ada." Laki-laki itu tertawa kecil. Nada tawanya sinis. "Itu mah beda. Itu untuk kios. Ini untuk keamanan. Kalau kamu gak ngerti, bisa-bisa dagangan kamu kenapa-kenapa." Rekannya menyela. "Iya, pasar kadang rawan, banyak kejadian. Bisa aja ikan kamu tumpah atau hilang. Kalau setor aman." Naila mulai merasa tidak nyaman. "Maaf, Pak, tapi saya rasa saya nggak perlu bayar yang begituan. Dagangan saya kecil, saya juga kerja sendiri." Tatapan pria itu berubah dari senyum menjadi dingin. "Kamu gak ngerti ya? Jangan sok bersih deh di sini. Semua orang juga udah tahu aturan main." Dia lalu menampar meja ikan Naila dengan keras hingga sebagian dagangan tergelincir jatuh. Air es terciprat. Pelanggan Naila menjerit kaget dan mundur. Naila terkejut tapi tetap berusaha tenang. "Pak, tolong jangan kasar." Sebelum sempat lanjut bicara, pria itu mendorong tubuh Naila dengan kasar. Naila terhuyung dan jatuh menabrak kotak styrofoam. Dagangan berserakan, es mencair, ikan-ikan berhamburan di lantai pasar. Beberapa pedagang di sekitar hanya bisa menonton. Sebagian ingin membantu, tapi takut. Mereka tahu, berhadapan dengan orang-orang ini bisa berakibat panjang. Pedagang-pedagang kecil seperti mereka tidak punya daya. Buminah menjerit, "Woi, jangan kasar gitu sama perempuan." Tapi si pria malah membentak balik, "Kamu juga mau ikut campur, Bu?" Suasana pasar mendadak hening. Tak ada yang berani melawan. Naila bangkit pelan, matanya memerah, tangannya gemetar menahan marah. Tapi ia menunduk. Ia hanya memunguti satu persatu ikan dagangannya yang sudah kotor. Lalu sebelum pergi, pria itu melempar uang 1.000 ke meja Naila. "Anggap aja ini ganti rugi. Besok setor yang benar. Kalau enggak, lebih parah lagi." Mereka pergi meninggalkan lapak Naila yang porak-poranda. Hari itu Naila duduk diam di balik meja lapaknya. Bajunya basah, dagangannya sebagian rusak. Ia tak menangis, tapi matanya basah. Ia menatap kosong ke depan, tak memedulikan orang-orang yang mencoba menenangkannya. Ia tak habis pikir. Ia datang untuk bekerja jujur. Ia tak mengganggu siapapun. Tapi mengapa dunia justru memberi kekerasan pada niat baik? Beberapa pedagang menghampirinya. "Nay, sabar ya. Kami juga sering kena begitu. Dulu kami juga pernah diludahin karena gak mau bayar. Kalau kamu takut, mending jangan dagang di sini." Tapi Naila hanya diam. Ia merasa hatinya remuk. Bukan karena fisiknya sakit, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam. Rasa kecewa yang sulit dijelaskan. Rasa patah karena dunia tidak memberi ruang bagi orang jujur untuk bertahan. Malamnya, di kosannya yang sunyi, Naila duduk di lantai. Ia menatap buku hariannya tapi tak mampu menulis satu kata pun. Tangannya masih gemetar. Bekas dorongan tadi membuat pinggulnya memar. Tapi yang lebih sakit adalah perasaannya. Ia merasa kotor.
Bukan karena bau ikan, tapi karena harga dirinya diinjak. Ia tak mengabari siapapun, termasuk ayahnya. Ia tetap mencoba kuat karena ia ingin membuktikan bahwa ia bisa sendiri. Namun, dari kejauhan ada yang memperhatikan. Seorang lelaki berpakaian preman yang dari tadi duduk di warung seberang pasar. Ia bukan sembarang orang. Ia adalah bagian dari pengamanan dalam militer, salah satu anak buah kepercayaan sang jenderal. Dan malam itu, ia mengirim pesan pendek ke seseorang. "Pak, putri Bapak disakiti. Besok, kita turun tangan." Naila tidur malam itu dengan tubuh lelah dan hati yang perih. Ia tidak tahu bahwa badai sudah menyapunya. Tapi ia juga tidak tahu bahwa langit akan segera membuka jalan untuknya. Karena orang-orang yang menyakitinya telah menyentuh api yang tak mereka tahu betapa panasnya. Dan besok, pasar akan menjadi saksi. Pagi menjelang dengan dingin yang ganjil di pasar induk Kramat Jati. Udara masih basah oleh embun, langit Jakarta mengambang kelabu, seakan tahu ada sesuatu yang akan terjadi. Naila berdiri di lapaknya seperti biasa. Ia mencoba tegar, wajahnya dibungkus senyum palsu, matanya sembab karena semalaman tak bisa tidur. Ia tetap datang ke pasar pagi-pagi buta, membawa ikan segar seperti biasanya, menata meja yang kemarin porak-poranda karena sepakan sepatu dan lemparan tangan kasar. Para pedagang di sekitarnya memperhatikan Naila dari jauh. Ada rasa kasihan, ada rasa hormat, tapi juga rasa takut. Tak semua berani mendekat, tak semua berani menegur, karena mereka tahu Naila telah menginjak garis merah yang tak seharusnya disentuh, garis yang dipenuhi bayangan para pemalak, oknum polisi, dan preman pasar yang bisa membuat siapapun ciut jika melawan. Tapi Naila tetap berdiri. Dan ia tidak tahu bahwa hari ini akan menjadi titik balik hidupnya. Sekitar pukul 8:15 pagi, suasana pasar perlahan berubah. Para pedagang yang tadinya asik berjualan mulai memperhatikan sesuatu yang tak biasa. Dari arah gerbang pasar, masuk 2 mobil hitam berpelat dinas TNI. Mobil-mobil itu pelan namun pasti menembus kerumunan pasar, dikawal 2 motor trail hijau yang ditunggangi pasukan berseragam loreng lengkap. Wajah mereka dingin, sorot mata tajam, tanpa satupun basa-basi. Pedagang-pedagang yang biasa tertawa, mendadak terdiam. Para preman yang biasa mondar-mandir, mendadak menghilang ke balik lorong-lorong sempit. Dan di antara rombongan itu, keluar satu sosok yang membuat udara seperti mendadak berhenti. Seorang pria paruh baya, tegap, berkumis tipis, berseragam lengkap dengan tanda bintang 4 di pundaknya. Itu adalah Letnan Jenderal TNI Purnawan Hasan Wibowo, ayah Naila. Namun hari itu, beliau tidak datang sebagai seorang petinggi militer. Hari itu, beliau datang sebagai seorang ayah. Langkah sang jenderal perlahan masuk ke tengah pasar, membelah jalanan yang basah dan penuh sisa sayuran. Mata-mata para pedagang mengikuti setiap langkahnya. Ada yang menunduk, ada yang terpaku. Beberapa mencuri pandang ke arah Naila yang masih belum menyadari bahwa ayahnya kini telah berdiri tak jauh darinya. Naila baru menyadari kehadiran itu ketika seseorang berseru pelan dari belakangnya. "Naila!" Ia menoleh. Dan saat itu, waktu seolah berhenti. Sang ayah berdiri di sana dengan tatapan campuran antara marah, sedih, dan bangga. Di belakangnya berdiri 6 orang pasukan berpakaian preman, loyalis ayahnya dari masa dinas. Semuanya adalah prajurit tangguh, diam tapi mematikan. Naila kaget, matanya membesar,
Bibirnya gemetar. "Papa!" Jenderal Hasan mendekat. Melihat tangan Naila yang masih memar, melihat baju Naila yang basah oleh air es dan bau amis ikan. Dan saat itu juga, sorot matanya berubah. Sang jenderal menoleh ke salah satu ajudannya. "Cari, siapa yang kemarin menyentuh anak saya? Saya ingin lihat wajah mereka sebelum saya patahkan kakinya." Sang jenderal menoleh ke salah satu ajudannya. "Cari, siapa yang kemarin menyentuh anak saya? Saya ingin lihat wajah mereka sebelum saya patahkan kakinya." Suasana pasar meledak jadi bisik-bisik. "Anak siapa?" katanya. "Jenderal? Ya Allah, Naila anak jenderal toh. Pantas cantik, sopan, tapi kok tahan banting ya? Ya Tuhan, yang bukulin dia kemari itu si Andi sama Raka. Mampus mereka." Sementara itu, 2 oknum preman yang kemarin memalak Naila, Andi dan Raka, sedang duduk di warung kopi dekat parkiran motor, tertawa-tawa sambil main kartu. Mereka belum tahu, badai sedang mencari mereka. Tak butuh waktu lama. Ajudan sang jenderal dan 2 prajurit menyergap mereka. Keduanya kaget, sempat melawan, tapi tak ada artinya. Mereka dibekuk seketika. Tubuh mereka diseret ke tengah pasar. Kerumunan membelah jalan untuk memberi ruang. Pedagang-pedagang diam membeku, menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka lihat seumur hidup. Kedua oknum itu dipaksa berlutut di depan lapak Naila. Mereka kini gemetaran, wajah mereka memucat. "Ampun Pak, saya nggak tahu dia anak Bapak." Jenderal Hasan menatap mereka lama, lalu maju perlahan. Ia tidak berteriak, ia tak perlu. Suaranya cukup tenang, tapi seperti petir menggelegar di kepala mereka. "Kalian pikir kalian bisa sakiti putri saya hanya karena kalian merasa berkuasa di tempat kotor seperti ini?" Ia menunduk, matanya menusuk. "Kalau kalian laki-laki, kenapa memukul perempuan? Kenapa memalak rakyat kecil? Kenapa merasa hebat karena berseragam?" Tanpa aba-aba, sang jenderal menendang dada salah satu dari mereka hingga terjungkal. Satu lagi mendapat bogem mentah dari salah satu ajudannya. Para pedagang terkejut, tapi tak ada yang membela. Semua tahu, keadilan sedang turun dari langit pagi itu. Naila hanya bisa berdiri kaku, melihat semua itu. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, ini bukan sekedar tentang dirinya. Ini tentang semua pedagang yang selama ini diam karena tak punya daya. Ini tentang Bu Sumarni, Mang Udin, dan puluhan lainnya yang selama ini terpaksa menyisihkan hasil keringat untuk preman dan oknum bejat. Sang jenderal berdiri di atas meja Naila. Suaranya bergema. "Saya Jenderal Hasan Wibowo. Hari ini, saya tegaskan, siapapun yang berani menyakiti pedagang kecil di pasar ini, berurusan langsung dengan saya. Bukan karena Naila anak saya, tapi karena rakyat kecil adalah tulang punggung negeri ini." Pasar hening. Banyak yang menunduk. Tapi beberapa mulai bertepuk tangan. Pelan, lalu makin ramai. Suara tepuk tangan itu bukan hanya untuk sang jenderal, tapi untuk Naila. Untuk perjuangannya. Untuk keteguhan hatinya selama ini. Hari itu, 2 oknum preman diserahkan ke pihak kepolisian militer. Dalam waktu 24 jam, 2 polisi nakal yang selama ini membekengi mereka pun ikut ditangkap. Pembersihan pasar mulai dilakukan diam-diam. Beberapa nama yang selama ini menjadi momok para pedagang, satu persatu menghilang dari radar. Dan Naila, ia tetap berdagang, tapi kini dengan kepala tegak. Lapaknya makin ramai. Orang-orang berdatangan bukan hanya karena ikan segar,
tapi karena ingin membeli dari seorang gadis yang diam-diam telah menjadi simbol keberanian. Gadis yang tak pernah menyombongkan siapa ayahnya. Gadis yang berdiri karena kebaikan, bukan karena kekuasaan. Dan malam itu, ketika Naila pulang ke kosannya, sang jenderal menunggu di depan pintu. Ia duduk di kursi plastik kecil, mengenakan kaos oblong seperti seorang ayah biasa. Naila duduk di sebelahnya. Ia menatap langit. "Maaf, Pak, aku nggak bilang dari awal." Sang ayah tersenyum kecil. "Papa tahu, tapi Papa bangga. Kamu berani. Tapi ingat, kadang orang jahat tidak tahu bahwa yang mereka sakiti sedang dijaga langit." Naila menatap ayahnya, matanya berkaca-kaca. Dan untuk pertama kalinya sejak ia turun ke pasar, Naila menangis. Bukan karena takut, tapi karena lega. Karena ia tahu keadilan itu tidak buta, dan tangan kotor pada akhirnya akan bertemu tangan besi. Hari-hari setelah peristiwa itu, pasar Kramat Jati tak pernah lagi sama. Lapak-lapak yang dulu sunyi karena ketakutan, kini dipenuhi semangat. Para pedagang yang dulunya bicara setengah berbisik, kini tertawa lepas dan menyapa pelanggan dengan suara lantang. Aroma cabai, ikan segar, dan keringat bercampur dengan rasa baru, rasa aman. Nama Naila pun jadi perbincangan. Dari lorong sayur sampai kios daging, semua orang membicarakannya. Bukan sebagai anak jenderal, tapi sebagai perempuan muda yang punya hati sekuat baja dan hati seluas samudra. Namun, di balik senyum ramah Naila yang tetap menyapa semua orang, ada sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang tak bisa disembuhkan oleh waktu secepat orang menyusun kembali lapaknya. Setiap pagi, Naila tetap datang seperti biasa. Ia membuka lapaknya lebih awal, menyiram meja jualan dengan air segar, menata ikan dengan tangan terampil. Tapi kini ia tak banyak bicara. Ia tetap tersenyum, tapi matanya kadang kosong. Terkadang ketika orang-orang sudah sibuk dengan transaksi, Naila akan duduk diam di belakang lapak. Ia memandangi keranjang kosong, tangannya menggenggam bekas luka di lengan kirinya, tempat sepatu salah satu preman itu pernah menghantam keras. Dan saat sepi menjelang, Naila akan menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh dalam dirinya yang belum selesai. Ia bukan takut, ia hanya terluka. Suatu siang yang terik, ketika pelanggan mulai berkurang dan pasar mulai tenang, Naila didatangi oleh seorang perempuan tua, Bu Sumarni, penjual rempah yang telah puluhan tahun berdagang di pasar itu. Bu Sumarni membawa sebuah termos kecil berisi teh manis hangat. "Nai, sini dulu nak, istirahat sebentar." Naila duduk di sampingnya, mengambil cangkir kecil yang disodorkan. "Terima kasih, Bu." Bu Sumarni memandangi wajah Naila lekat-lekat. Keriput di wajahnya tak menyembunyikan kekaguman dan rasa sayang yang besar. "Kamu tahu, Nai, kamu udah ubah cara orang lihat pasar ini. Dulu kita ini cuma orang kecil, diem, takut. Tapi sekarang kita bisa berdiri karena kamu." Naila tersenyum tipis. "Saya cuma pengen berdagang, Bu. Hidup mandiri. Saya nggak minta dihormati." Bu Sumarni memegang tangan Naila pelan. "Tapi justru karena kamu nggak minta dihormati, orang jadi hormat." Namun rasa hormat dari orang-orang bukanlah hal yang mudah ditelan Naila. Karena di dalam hatinya, ia mulai mempertanyakan satu hal yang selama ini ia banggakan. Apakah kemandiriannya selama ini sungguh miliknya sendiri, atau karena bayang-bayang sang ayahnya? Sejak identitasnya terbuka, Naila merasa semua orang mulai memperlakukannya berbeda. Lebih hormat, lebih hati-hati, tapi juga lebih berjarak. Seolah-olah orang-orang takut membuat kesalahan,
seolah Naila bukan lagi bagian dari mereka. Ia mencoba menepis pikiran itu, tapi dalam kesendirian, rasa itu tetap datang. Ia tidak pernah menginginkan diistimewakan. Ia ingin menjadi biasa. Karena itu, ia memilih hidup sederhana, tinggal di kosan sempit, mengangkat keranjang ikan sendiri, dan menolak bantuan dari rumah. Tapi sekarang, kini semua orang tahu ia adalah anak seorang jenderal bintang 4, dan seolah-olah semua pencapaiannya mendadak dianggap datang dari nama besar itu. Padahal mereka tak tahu, Naila pernah bangun jam 3 pagi hanya untuk pergi ke Muara Angke sendiri, membeli ikan paling segar demi menjaga kepercayaan pelanggannya. Ia pernah jatuh sakit, tetap memaksa diri berdagang karena tak ingin kehilangan pelanggan. Dan semua itu bukan karena ia anak siapa-siapa, melainkan karena ia ingin membuktikan siapa dirinya sendiri. Di sisi lain, sang ayah, Jenderal Hasan, mulai lebih sering muncul di hidup Naila. Tak seperti sebelumnya, kali ini beliau datang bukan dengan rombongan atau seragam militer. Ia datang diam-diam, kadang hanya mengantar makan malam, kadang duduk di ujung lapak Naila sambil membaca koran. Tapi Naila tahu, ayahnya tak hanya sekadar datang. Ia sedang menjaga dari jauh. Suatu malam, di depan kosan kecil Naila, mereka duduk bersama. Tak banyak kata, hanya suara motor lewat dan cicit jangkrik. Sang jenderal menatap putrinya. "Kamu berubah, Nai. Papa bisa lihat itu." Naila menunduk. "Papa, aku bingung. Aku dulu bangga karena bisa berdiri sendiri. Tapi sekarang orang-orang kayaknya mulai lihat aku cuma sebagai anak jenderal. Aku jadi asing di tempat yang dulu rasanya rumah." Sang jenderal diam, lalu menjawab pelan. "Menjadi kuat bukan berarti kamu tak boleh terluka. Dan berdiri sendiri bukan berarti kamu harus sendirian." Ia menatap putrinya lembut. "Kamu bukan besar karena nama papa, Nai. Kamu besar karena kamu punya hati yang bersih. Kalau mereka melihat kamu sebagai anak jenderal, biarkan waktu yang buktikan bahwa Naila bukan cuma bayangan siapa-siapa." Naila tak menjawab. Tapi malam itu, ia menangis diam-diam dalam gelap. Air matanya jatuh bukan karena lemah, tapi karena ia merasa dilihat, dimengerti, dan diterima apa adanya. Keesokan harinya, Naila kembali ke pasar. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam langkahnya. Bukan karena rasa percaya diri yang tiba-tiba muncul, tapi karena ia tahu. Percaya pada diri sendiri itu bukan soal melepaskan siapa kita berasal, tapi menerima semua bagian dari diri kita tanpa rasa malu. Hari itu, Naila membantu Bu Sumarni mengganti banner lapak. Ia mengantar belanjaan pelanggan lansia sampai ke ujung jalan. Ia bahkan mengajak anak-anak kecil dari sekitar pasar mencicipi ikan bakar buatannya sambil tertawa lepas. Dan ketika ada pedagang baru yang ketakutan karena dibentak oleh petugas retribusi, Naila maju ke depan. Ia berdiri tenang. Kali ini bukan dengan wajah marah, tapi dengan sikap yang tegas dan bijak. "Jangan bawa suara keras ke sini, Pak. Ini pasar rakyat, bukan tempat main-main kekuasaan. Kalau Bapak mau bicara, duduk dulu. Kita ngobrol baik-baik." Orang itu terpaku, lalu diam. Dan di mata para pedagang, Naila bukan lagi sekadar gadis penjual ikan. Ia telah menjadi simbol keberanian yang tenang dan kekuatan yang lembut. Malam harinya, di kamar kosannya yang sempit, Naila menatap cermin. Ia melihat luka di lengan kirinya yang mulai memudar. Dan dalam pantulan cermin itu, ia melihat perempuan muda yang perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia bukan sekedar anak seorang jenderal, ia adalah Naila,
seorang pejuang kecil yang mampu mengguncang kekuasaan dari dalam pasar rakyat. Suasana pasar Kramat Jati masih tampak normal pagi itu. Udara lembab Jakarta menyapu perlahan sela-sela kios. Dan aroma ikan asin, sayuran segar, serta gorengan dari warung kopi bercampur menjadi satu. Pedagang membuka lapak dengan rutinitas yang sudah seperti napas harian. Tapi, ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Udara terasa berat. Bukan karena hujan, bukan karena panas, melainkan karena teror baru yang belum diketahui namanya. Jam menunjukkan pukul 8.30 pagi. Dari ujung jalan pasar, suara knalpot pecah meraung. 7 motor besar masuk ke dalam pasar tanpa permisi. Di belakang mereka, sebuah mobil bak terbuka warna hitam mengangkut sekitar 5 pria bertubuh besar. Mereka turun dengan tampang dingin, sebagian membawa HT, sebagian lagi menyimpan tongkat kayu di balik jaket kulit. Di dada jaket mereka tertera huruf besar bertuliskan GRIB, Gerakan Rakyat Indonesia Baru. Beberapa pedagang langsung saling pandang. Ada yang buru-buru menurunkan tirai warungnya. Ada yang menarik anaknya masuk ke dalam lapak. Dan ada yang diam, mematung sambil menggenggam uang receh di tangannya. Ketua dari kelompok itu turun dari motor paling depan. Bagas. Lelaki dengan tubuh kekar, rambut cepak, dan tato ular melingkar dari tengkuk sampai ke lengan kanannya. Ia berjalan perlahan ke tengah pasar, menatap satu persatu wajah pedagang. Ia berhenti di depan seorang bapak tua penjual daging ayam. "Pagi, Pak. Lapak ini bagus ya? Laku ya? Berarti bisa dong kasih iuran keamanan?" Si bapak hanya bisa gelagapan, tidak paham apa-apa. "Mulai hari ini, semua lapak di sini setor. 500.000 seminggu. Gak ada tawar-menawar." Si bapak hanya sempat membuka mulut. Belum sempat bicara, Bagas meninju meja kayu di depannya, membuat nampan ayam segar terpental ke lantai. "Lu denger nggak?" Para anggota GRIB tertawa keras, mengejek, menghina, dan mulai menyebar ke seluruh lorong pasar. Mereka mulai memalak satu demi satu. Ada yang dipukul karena menolak. Ada yang didorong hingga jatuh. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada yang berani melawan. Siang itu, Naila datang seperti biasa. Ia mengenakan jaket biru polos, rambutnya dikepang 2, dan membawa keranjang berisi ikan segar hasil pelelangan dari Muara Angkel. Langkahnya ringan, senyumnya tulus. Tapi ia mulai curiga. Pasar tampak sunyi. Biasanya jam segini ramai. Tapi sekarang seperti ada kabut ketakutan menyelimuti tempat itu. Seorang ibu penjual tahu tempe menghampirinya. "Nay, jangan buka dulu. Ada orang-orang aneh. Mereka minta uang keamanan. Mereka kasar. Bukan kayak preman sebelumnya. Ini GRIB, ormas katanya." Naila hanya diam. Matanya tajam menatap ke ujung lorong. Ia tak menunda. Tetap membuka lapaknya. Tetap menyusun ikan di atas es batu. Tetap menyapa pelanggan. Meskipun mereka enggan mampir. Ia tahu, ketakutan sedang berkeliaran. Tapi bukan berarti ia harus lari. 1 jam kemudian, 3 orang bertubuh besar menghampiri lapaknya. Salah satunya tentu saja Bagas. "Kamu Naila?" Naila hanya menoleh, menatap tenang. "Saya, ada yang bisa saya bantu?" "Iya, kamu bisa bantu kami dengan bayar uang keamanan. Sama kayak pedagang lainnya. 500.000 per minggu. Murah kan?" Naila berdiri dari bangkunya, menatap mereka sejajar. "Saya tidak bayar. Saya berdagang di tanah resmi. Lapak ini saya urus sendiri. Tidak ada kewajiban bayar pada pihak manapun yang tidak sah." "Wah, gaya kamu kayak pejabat. Ngomong resmi. Kamu kira ini kantor lurah? Ini pasar, tapi hukum tetap berlaku. Memeras itu kejahatan." Bagas berhenti tertawa.
Senyumnya lenyap. Ia menatap Naila dalam-dalam. Dengar ya cewek, jangan sok jago. Di sini kita yang punya aturan. Naila menatap tanpa gentar. Kalau kalian punya aturan, saya juga punya prinsip. Saya kerja dengan jujur. Saya nggak takut. Dan tiba-tiba, tamparan keras mendarat di wajah Naila. Plak! Ibu-ibu di sekitar teriak tertahan. Seorang bapak tua yang ingin menolong langsung didorong ke tembok oleh anak buah Bagas. Tak cukup dengan tamparan, Naila didorong hingga membentur tiang besi. Darah mengucur dari pelipisnya. Lu pikir lu siapa? Mau nakut-nakutin pakai nama jenderal? Gua nggak takut, nyet. Salah satu anak buah Bagas menendang meja ikan Naila. Ikan-ikan berserakan. Es batu mencair di tanah kotor bercampur darah dari luka Naila. Naila tergeletak. Tangannya menekan luka di dahinya. Tapi matanya tetap terbuka, tetap menatap tajam ke arah Bagas. Saya nggak takut karena saya benar. Para pedagang hanya bisa menunduk, takut, tak berdaya. Dan Ormas Grip tertawa lebar, meninggalkan lapak itu seperti raja yang baru saja menaklukkan wilayah. Mereka tidak tahu, mereka telah salah besar. Karena gadis yang mereka pukuli bukanlah gadis biasa. Dan dunia yang mereka pikir bisa dikuasai dengan otot akan segera berbalik menyerang mereka. Hari itu, langit di atas pasar Keramat Jati terlihat kelabu, awan mendung menggantung rendah seolah ikut merasakan ketegangan yang melanda pasar tradisional tersebut. Suasana yang biasanya riuh rendah oleh suara pedagang dan pembeli berubah menjadi sunyi. Warga pasar tampak sibuk berbisik, menyebarkan kabar tentang peristiwa memilukan yang menimpa Naila, gadis muda yang dikenal ramah dan baik hati. Naila, yang selama ini dipandang sebagai sosok sederhana dan rendah hati, baru saja mengalami kekerasan dari segerombolan ormas GRIB yang semakin beringas. Namun yang membuat semua terheran-heran, meski tubuhnya penuh luka dan lebam, dia tetap diam. Bukan diam karena takut, tapi diam karena menahan sesuatu yang besar di dalam hatinya. Di sebuah kontrakan kecil, Naila duduk sendiri di ruang tamu. Matanya menatap kosong keluar jendela, pelipisnya yang memar masih mengingatkan akan kejadian tragis kemarin. Namun di balik kesunyian itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh, keberanian yang tak tertahankan. Dengan tangan gemetar, Naila meraih ponsel dan membuka kontak yang selama ini jarang dia hubungi. Ia mengetik pesan singkat penuh harap dan kekuatan. Maafkan Naila ayah. Selama ini, Naila menyembunyikan semuanya. Tapi kali ini Naila tidak bisa diam lagi. Tolong ayah datang ke pasar Keramat Jati. Ini bukan hanya untuk Naila, tapi untuk semua yang dizolimi. Pesan itu segera dikirim dengan harapan besar. Sementara itu, di kediaman mewah kawasan Jakarta Timur, Letnan Jenderal TNI Purna Hasan Wibowo sedang membaca pesan dari putrinya dengan wajah serius namun penuh kekhawatiran. Jenderal Hasan yang selama ini dikenal sebagai pria tegas dan disiplin itu, merasakan sakit hati luar biasa mendengar kabar anaknya diperlakukan sekejam itu. Tanpa membuang waktu, ia menghubungi ajudannya. Siapkan kendaraan, kita berangkat ke pasar Keramat Jati sekarang juga. Ajudan itu segera merespon dengan sigap. Naila yang melihat kedatangan ayahnya merasa lega namun juga gugup. Dia berdiri tegak di samping lapaknya. Wajahnya yang semula lelah, kini terlihat penuh harap. Beberapa pedagang lain mulai berkumpul. Mata mereka penuh haru dan rasa kagum. Itu dia, bapaknya Naila, Letnan Jenderal Hasan Wibowo. Bisik seorang ibu pedagang.
Bagas, pimpinan Ormas GRIB yang selama ini mengintimidasi warga pasar, segera menyadari kehadiran Jenderal Hasan. Dengan nada sinis dan penuh kesombongan, ia melangkah maju. "Hei, siapa kalian semua? Apa ini acara keluarga? Kami yang pegang pasar ini sekarang. Tidak ada tempat buat orang-orang macam kalian." Jenderal Hasan menatap tajam Bagas, suaranya berat namun mengandung wibawa. "Kalian sudah melewati batas dengan menyakiti anak saya dan mempermainkan warga pasar ini. Hari ini, kalian akan menerima konsekuensinya." Tanpa disangka, Bagas justru menantang Jenderal Hasan dengan kasar. "Anak lo? Siapa lo? Tentara pensiunan? Jangan sok berkuasa di sini." Ketegangan memuncak. Jenderal Hasan mengangkat tangan dan seorang ajudan di belakangnya menembakkan peringatan ke udara. Pasar yang tadi sunyi mendadak berubah menjadi hiruk-pikuk penuh ketegangan. Dalam hitungan menit, anggota kepercayaan Jenderal Hasan mulai mengamankan para anggota Ormas GRIB satu persatu. Bagas dan anak buahnya tak berkutik menghadapi kekuatan dan disiplin militer yang mendampingi ayah Naila. Warga pasar bersorak dan menangis haru. Beberapa pedagang yang selama ini merasa tertekan akhirnya bisa bernafas lega. Naila berdiri di samping ayahnya. Matanya berkaca-kaca namun senyumnya menunjukkan keteguhan hati. "Saya bukan ingin dikenal sebagai anak seorang jenderal, tapi sebagai teman dan saudara bagi semua warga pasar ini." Hari itu menjadi hari kemenangan bagi keadilan dan kebaikan di Pasar Kramat Jati. Letnan Jenderal TNI Purna Hasan Wibowo menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal pangkat dan jabatan, tapi juga tentang keberanian melindungi yang lemah dan menegakkan kebenaran. Pasar Kramat Jati kini telah berubah suasana. Dari pasar yang penuh ketakutan dan tekanan, kini menjadi tempat yang kembali ramai dengan tawa, canda, dan semangat hidup warga yang sudah lama tertahan. Setelah peristiwa dramatis itu, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Hasan Wibowo tetap berada di pasar. Bukan untuk menakuti, tapi untuk mengayomi dan memberi rasa aman pada para pedagang serta pembeli yang selama ini menjadi korban intimidasi. Naila berdiri di samping ayahnya. Terlihat segar, meski bekas luka masih ada di wajahnya. Senyum kecil menghiasi bibirnya ketika seorang ibu pedagang mendekat dan menyerahkan seikat bunga segar. "Ini dari kami semua, Nak. Terima kasih sudah berani bertahan. Pasar ini beruntung punya kamu," ucap ibu itu dengan mata berkaca-kaca. Naila mengangguk, suaranya lirih. "Terima kasih, Bu. Saya hanya ingin pasar ini jadi tempat yang damai dan jujur." Jenderal Hasan yang sejak pagi memantau situasi pasar, akhirnya duduk bersama para pedagang di warung kecil. Suasana akrab tercipta antara dirinya dengan warga pasar yang dulu ia lihat hanya dari jauh. Salah seorang bapak pedagang memecah kesunyian. "Pak Jenderal, kami berterima kasih atas keberanian dan kekuatan yang Ayah tunjukkan, tapi kami juga ingin belajar bagaimana menjaga pasar ini tetap aman tanpa harus bergantung pada kekuasaan Ayah." Jenderal Hasan tersenyum bijak. "Itulah yang Ayah harapkan. Kalian harus bersatu, saling menjaga, dan tidak takut melawan ketidakadilan. Ayah akan bantu semampunya, tapi kalianlah penjaga sejati pasar ini." Hari-hari berlalu, pasar mulai menunjukkan wajah baru. Ormas GRIB yang dulu berkuasa, kini telah dibubarkan, dan anggotanya menghadapi konsekuensi hukum. Penjagaan ketat dan kerjasama antara warga dengan aparat keamanan membuat pasar kembali nyaman. Naila pun semakin dikenal, bukan hanya sebagai pedagang ikan yang ramah, tapi juga sebagai sosok pemberani yang mampu menginspirasi banyak orang.
Suatu sore, saat langit jingga mulai menguning, Naila dan ayahnya duduk di bangku kayu dekat lapaknya. Mereka berbincang ringan tentang masa depan. "Ayah," kata Naila, "kalau bukan karena ayah, saya tidak tahu bagaimana nasib pasar ini. Tapi sekarang, saya yakin saya bisa berdiri sendiri. Saya mau terus belajar berdagang, bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua orang yang percaya pada saya." Jenderal Hasan menatap putrinya dengan penuh bangga. "Naila, ayah tahu kamu kuat. Ayah percaya pada kamu. Hidup mandiri itu memang tidak mudah, tapi dengan hati yang tulus dan niat baik, kamu akan selalu menemukan jalan." Warga pasar mulai bergotong royong memperbaiki kios-kios yang rusak, membersihkan lingkungan dan menata kembali pasar menjadi tempat yang nyaman. Anak-anak berlarian riang, dan para pedagang saling menyapa penuh kehangatan. Pasar Kramat Jati tidak lagi menjadi tempat ketakutan dan intimidasi, melainkan tempat penuh harapan dan kebersamaan. Dan di sana, di tengah riuh rendah pasar, Naila berdiri dengan kepala tegak, wajah cerah, dan hati yang penuh rasa syukur. Ia bukan hanya anak seorang jenderal TNI Bintang 4, tapi juga anak dari sebuah komunitas pasar yang saling menyayangi dan melindungi.